Jadi mau perawatan ringan lagi kawan-kawan, yang ini luka habis terkena gigitan ular dan ini sudah beberapa hari, jadi dia sudah mulai kempes, sudah nggak lagi memerah. Untuk yang ini kita coba siramin dulu menggunakan air steril biar nggak terjadi lebih banyak infeksi. Sebenarnya sih sudah mulai agak mendingan, jadi udah nggak seperti di awal-awal dulu. Ini semuanya sudah pada kempes teman-teman. Merah-merahnya udah nggak sampai ke tumit atau dan ke lutut. Kalau yang pertama-tama awal-awal itu dulu dia itu merahnya itu sampai ke tumit serta hampir dekat ke lutut kawan-kawan. Dan di bagian tengahnya itu juga ada yang lebih merah lagi, jadi agak sedikit menonjol. Nah ini kita coba siramin dengan menggunakan air steril, tapi ini rasanya agak sedikit dingin sih. Kalau di awal-awal dulu ya agak sedikit kayak nyeri-nyeri gitu, kayak ada sedikit ngilu kalau ditekan, khususnya di bagian dekat-dekat sekitar luka karena masih awal-awal. Tapi karena sudah sekian lama diurut, dikasih minyak urut herbal apa segala macam, jadi dia sudah nggak lagi terlalu berasa seperti di awal-awal dulu. Kalau dulu tuh bukan cuma merah, tapi agak terasa ngilu-ngilu, sakit sampai ke belakang-belakang ini juga ngilu. Tapi ini sudah mulai kempis semua teman-teman, jadi udah nggak lagi merah-merahnya, sudah mulai banyak yang menghilang. Dan untung-untungnya sih emang nggak kenapa-napa guys. Terus bagian kaki dekat tumit itu juga pada bengkak. Oke kawan-kawan, nah ini aku coba kipas-kipasin dulu biar airnya cepat kering. Waktu dikipas ya enak lah, tinggal kita kipas-kipasin aja gini. Oh ya, kalau kalian yang terkena gigitan ular yang nggak berbisa atau berbahaya gitu, aku saranin kalian kalau cepat penanganan, sebaiknya kalian parah kalian langsung aja bawa ke rumah sakit ya guys. Nah ini ada luka titik 2, tapi kalau ditekan memang sakit sih teman-teman. Aku kurang tahu apa isinya, darah. Takutnya sih memang ada sisa-sisa taring atau bisa dari giginya itu yang masih tertinggal, takutnya sih guys. Tapi ini sudah mulai agak mendingan, jadi udah nggak seperti di awal-awal dulu. Tapi tetap aja kalau ditekan memang sakit sekali kawan-kawan. Nah ini bagian bawah ini juga sudah mulai pada kempes, jadi udah nggak lagi bengkak. Masih sih ada bengkak-bengkak sedikit. Nah ini aku bandingin dengan yang kaki sebelah satunya, yang kiri dengan yang kanan. Yang kena ini kan di sebelah kanan guys, ini bengkaknya. Nah, terus ini sudah mulai agak lumayan kempis teman-teman, tidak seperti di awal-awal dulu yang sampai ke ujung jari kaki. Dan ini yang di bagian sebelah kiri. Nah tuh kalian bisa lihat kan, yang di sebelah kiri kan agak sedikit kurusan, karena memang faktanya ya kita akunya kurus guys. Tapi karena yang ini kena gigit, jadi ya agak sedikit membengkak kawan-kawan. Kalau dipegang ya agak sedikit sakit lah, nyeri-nyeri gitu, kayak agak ngilu-ngilu lah pokoknya. Terus di bengkaknya juga sampai ke bagian belakang. Yang ini kan agak sedikit kurusan nih guys. Nah ini urat-uratnya sudah kelihatan, tapi kalau yang ini kan enggak teman-teman. Ini urat-uratnya pun sudah enggak kelihatan lagi, karena kulit yang masih sisa membengkak. Tapi udah enggak seperti di awal-awal dulu lah. Yang awal-awal dulu itu bengkaknya, kaki juga bengkak guys. Dan kalau agak berjalan agak sedikit sakit, dan di bagian sini agak bengkak dan menonjol dan berwarna merah gitu lah nih, kayak sekitar gini. Nah kalau ini kan enggak nih, ini nyaman aja kalau kita pegang guys. Tapi yang bagian bekas gigitan ular, kaki yang sebelah digigit itu agak beda teman-teman. Kalau dipegang tetap ada sedikit rasa nyeri-nyeri, sakit sedikit. Waktu di awal-awal kegigit itu memang ada sedikit rasa kesemutan, ada sedikit panas, ada sedikit pusing. Tapi karena kita nggak tahu ceritanya waktu itu habis kegigit, jadi aku pikir waktu itu mungkin cuma terkena tusukan semak atau apa gitu. Karena kan ceritanya dulu tuh waktu nebas-nebas rumput gitulah guys ya. Jadi ada tanaman-tanaman yang mungkin aku pikir tuh ada duri-durinya gitu. Jadi pas kita melangkah ada kena gitu aja udah. Terus kita langsung aja fokus nebas-nebas apa segala macam, dan nggak kepikiran teman-teman. Rupanya kegigit, dan ini sudah agak mendingan, sudah nggak seperti di awal-awal dulu. Oh ya, ini tadi sudah kita siramin sama cairan steril ya kawan-kawan. Nah, terus nanti ya kita juga harus siapin satu lagi. Sebenarnya ini kurang ngepek sih guys, tapi kita cobain aja lah, pakein lagi. Ini cairan untuk obat luka. Sebenarnya sih menurut aku agak kurang ngepek lah, tapi mungkin karena gigitan ularnya yang bukan berbisa tinggi ya. Tapi kalau ular kayak ular kobra, king cobra, ular wailing gitu kan. Terus kalau ular gibuk itu, yang ular-ular tanah itu, yang kayak ular apa itu, piper itu kan agak lumayan teman-teman. Kalau yang ini sih enggak guys. Jadi oke lah, entah jenis apa aku kurang tahu, kita juga enggak lihat. Oke lah, ini aku sudah olesin di bagian dekat lukanya. Mudah-mudahan nanti ada sedikit bisa atau toksik yang bisa keluar guys. Ini kita coba olesin lagi kawan-kawan. Sebenarnya nggak perlu sebanyak ini sih guys, tapi ya udahlah, udah nanggung guys. Jadi kita olesin aja di sekitar sini.
waktu dioles ya adalah sedikit sakit kalau terus ditekan, tapi sudah nggak seperti di awal-awal dulu lah. Oh ya kawan-kawan, nih sambil lanjut ya, jadi kalau kalian tuh ada kegigit ular misalnya itu, lebih baik tepat dalam penanganan gitulah. Terus jangan disayat pakai pisau, jangan disedot kan kawan-kawan, terus jangan diikat terlalu kenceng gitu guys. Terus juga kalau dapat jangan terlalu banyak bergerak. Tapi yang paling penting juga kenali jenis ular yang menggigit kalian. Jadi kalau kalian lebih cepat tahu jenis ular yang menggigit, itu kan untuk penanganannya bisa lebih baik kawan-kawan. Jadi bisa lebih tepat dalam menentukan jenis ular apa yang menggigit, serta bisa anti bisa apa yang paling tepat guys. Nah ini oke deh kawan-kawan, ini sudah kita lanjutin. Ini kita sirami lagi sedikit ya kawan-kawan. Ini agak sedikit rasa-rasa dingin, tapi yang ini kita biarin dulu biar agak sedikit mengering. Oh ya, habis itu kalau dulu ini dulu kalau kita pakai minyak herbal agak sedikit rasa dingin. Terus aku juga ada olesin dulu dengan jeli-jeli gamat kawan-kawan. Oh ya, untuk itu kalian bisa beli aja di apotik atau toko-toko obat, itu kan lebih banyak. Tapi kalau kalian mau praktis atau lebih aman ya, kalian bawa aja ke rumah sakit lah, cari-cari aman guys. Ini sudah kita coba kipasin kawan-kawan. Ini aku kipas-kipas gini biar lebih cepat kering aja lah cairan yang habis kita siramin tadi guys. Memang sih ada sedikit ngilu-ngilu waktu dipegang, tapi sudah tidak seperti di awal-awal dulu. Kalau di awal-awal dulu itu rasanya agak lumayan kawan-kawan, tapi ini sudah mulai kempis dan sudah nggak lagi separah sampai ke tumit kawan-kawan, tapi ini sudah mulai pada kempis-kempis semua. Oke deh kawan-kawan, nih masih kita urut-urutin dulu. Kita kipas dulu biar ini cepat kering. Oke kawan-kawan, ini sebenarnya udah agak telat penanganan, tapi beruntungnya memang ular yang menggigit bukan jenis yang berbisa tinggi kawan-kawan ya, bukan yang memiliki venom yang kuat gitulah. Jadi sehingga tidak terlalu efek berbahaya. Kalau waktu itu kegigitnya kayak king cobra gitu guys, mungkin sudah lewat ya teman-teman. Padahal ya mungkin karena kita cuma pakai sepatu biasa gitu, sepatu bot cat gitu, yang kayak sepatu bot untuk ke sawah apa segala macam. Tapi kan ini kan di bagian dekat tengah mata kaki kan kawan, jadi nggak ketutupan lah dulu. Mungkin ularnya ada di daun kali guys ya, atau di batang-batang pohon gitu, dan nggak lihat, jadi langsung ceret gitu, langsung kegigit lah. Waktu kegigit itu rasanya kayak ada duri-duri tajam yang nyangkut, jadi aku biarin, aku pikir cuman kena duri semak belukar, jadi kita terus jalan-jalan aja. Nggak taunya kok rasa kaki makin aneh kawan-kawan. Oke deh teman-teman, ini sudah kita kasih. Terus ini aku udah siapin guys, ini jeli gamat yang aku bilangin tadi, jadi biar ada sedikit, kita cobain dulu itu nanti pakai, biar coba ada sedikit menghilangkan rasa panas, atau mungkin juga bekas-bekas luka. Jadi yang bekas-bekas lukanya itu agak tersamarkan. Dulu di bagian kulitnya yang bengkak itu juga sudah aku kasih jeli kawan-kawan, biar luka bengkak-bengkak merahnya itu nggak terlalu kelihatan gitu lah, kulit-kulitnya itu yang mungkin agak sedikit rusak kawan-kawan. Sekaligus juga untuk merawat sel-sel kulit yang mungkin mati atau rusak ya kawan-kawan. Oke deh, tinggal kita olesin seperti ini. Kalau dioles ini rasanya dingin. Sebenarnya pakai daun meniran itu katanya juga bisa. Terus ya kalau ini kita beli aja sih kawan-kawan, bukan daunnya yang kita beli, itu peralatan ini kita beli, jeli-jeli kita beli. Tapi kalau memang kalian mau lebih aman, ya memang lebih baik kalian bawa aja ke rumah sakit gitulah, biar bisa dapat penanganan yang lebih baik, dan bisa kalian jelasin juga jenis ularnya itu. Kalau kita tahu sih, kalau nggak agak repot. Nah ini yang di bagian kaki ini kalau diurut rasanya lebih enak teman-teman. Memang sih agak sedikit bengkak dan agak nyeri, tapi kalau diurut gini rasanya lebih enak deh guys. Oke deh teman-temannya, Dunia Teso mungkin cukup segini dulu video dariku update bekas gigitan ular. Nanti aku sambung lagi di video selanjutnya. Oke, terima kasih.